Jadi KBK Geoscience itu adalah kelompok bidang keahlian ya, yang terdiri dari Bapak Ibu dosen yang mempunyai ketertarikan dalam meneliti masalah-masalah dalam bidang geoscience sebetulnya. Nah, kenapa masuknya ke dalam Departemen Fisika? Karena sebetulnya kita kan sudah ada prodi yang namanya geofisika tuh. Tapi geoscience itu kita buat sedikit lebih luas daripada geofisika, sehingga nanti ruang lingkupnya bisa juga mencakup atau beririsan dengan hal-hal yang berbau geologi, sedikit tentang geofisika, maupun masalah kebumian yang lainnya. Gitu. Kalau temuan dalam geoscience jelas banyak sekali. Gitu ya. Contohnya yang paling mudah adalah sumber energi yang selama ini sudah kita pakai. Kendaraan kita bisa bergerak, kita menggunakan bahan bakar minyak. Gitu kan. Nah, bahan bakar minyak itu kan tersimpannya di dalam tanah. Gitu kan. Dan untuk kita bisa melihat, ya, di mana sih ada daerah yang memang dia mempunyai sumber minyak atau gas bumi, gitu ya. Maka kita perlu kemampuan untuk melihat, ya, melihat secara remote, gitu ya, dari atas bumi ke dalam bumi sana, ke bawah bumi sana. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita menggunakan pengukuran geofisika. Jadi kalau kita bisa menentukan di sini ada tempat yang mengandung minyak, ya, lalu nanti kita bisa mengebor, gitu kan. Di situlah tempat yang bisa kita mengekstrak minyak bumi, gitu kan. Sehingga kemudian bisa dipakai sebagai bahan bakar kendaraan kita. Gitu. Itu cuma salah satu contohnya saja sih, tetapi banyak hal lain yang terkait dengan kebumian sebetulnya yang bisa menjadi kontribusi gitu ke dalam tidak hanya untuk kemanfaatan kemasyarakatan, tapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Contohnya, Anda tahu gempa bumi kan? Gempa bumi orang mungkin selalu berpikir bahwa gempa bumi itu selalu merusak. Betul, kadang-kala gempa bumi itu merusak. Tapi sebetulnya ketika gempa bumi terjadi, maka ada energi yang dilepaskan yang begitu besar, dilepaskan dalam bentuk salah satunya gelombang gempa. Nah, gelombang gempa yang menjalar dari dalam bumi ke permukaan bumi, lalu kita ukur menggunakan seismometer, gitu ya. Sebetulnya dia membawa begitu banyak informasi. Salah satu informasinya adalah dari gelombang gempa yang kita rekam, kita bisa mengetahui struktur di bawah permukaan. Kita bisa jadi tahu kalau bumi kita itu tidak seperti bola yang pejal, tapi bumi kita ternyata berlapis-lapis seperti bawang, seperti kulit bawang. Dan hal seperti itu kemudian memberikan paradigma yang sangat berdampak, ya. Ketika kita mencoba memahami bumi kita tuh nggak hanya satu bola yang heterogen, tapi bola yang dia tidak satu bola yang homogen, tapi dia heterogen, berlapis-lapis, dan setiap lapisannya punya karakteristik fisika tertentu.